Gereja Keuskupan Purwokerto terletak di Jawa Tengah bagian barat. Gereja Keuskupan Purwokerto merupakan suatu persekutuan umat beriman di mana digembali oleh seorang uskup dan dibantu oleh para imam. Salah satu imam yang membantunya adalah Imam Projo Keuskupan Purwokerto. Siapakah itu Imam Projo Keuskupan Purwokerto? Imam Projo Purwokerto merupakan imam yang mendedikasikan dirinya secara penuh untuk tumbuh kembangnya Gereja Keuskupan Purwokerto. Saat ini jumlah Imam Projo Purwokerto berjumlah 45, sedangkan para frater, para calon Imam Keuskupan Projo Purwokerto berjumlah 23. Para frater dibagi menjadi dua jenjang. Yang pertama, para frater yang sedang menempuh pengolahan di bidang rohani di Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Agustinus Tegal. Dan yang kedua adalah para frater Projo Keuskupan Purwokerto yang sedang menempuh studi di Seminari Tinggi Kendungan dan juga ada di seminari di Roma. Para frater Keuskupan Purwokerto tersebut mempersiapkan dirinya secara penuh untuk menjadi seorang imam yang tangguh, seorang imam yang rendah hati demi melayani umat Keuskupan Purwokerto. Pada saat ini, dari 45 Imam Projo Purwokerto, banyak imam-imam yang berkarya di paroki, di komisi, dan juga ada yang berkarya di seminari. Imam Projo Purwokerto merupakan imam yang menjadi jantung gereja Keuskupan Purwokerto. Bila Imam Projo tersebut sedikit atau kurang, atau bahkan tidak ada, mau jadi apa Keuskupan Purwokerto ini? Pastinya akan menjadi seperti seorang macan yang tidak memiliki gigi, macan ompong yang tidak bisa menggigit apapun, yang tidak memiliki daya. Maka dari itu, untuk mengenalnya lebih dalam lagi, kita bisa mengenal lewat bermacam bidang-bidang yang akan dijelaskan sebagai berikut. Hidup rohani merupakan bagian yang penting bagi hidup seorang calon imam. Tentunya kami sebagai para frater Keuskupan Purwokerto mengolah hidup rohani kami dalam perutusan studi kami di Seminari Tinggi Kendungan. Semua itu terbagi dalam beberapa hal, seperti misa harian yang rutin kami jalani setiap pukul 5:30 pagi, lalu rekoleksi bulanan setiap sebulan sekali di minggu yang kedua, lalu bacaan rohani, bimbingan rohani, ibadat bersama, dan tentunya setiap 2 kali dalam seminggu kami dijatah untuk menjalankan adorasi. Nah, dari semua itu kami diajak dan dilatih untuk semakin menimba air kehidupan, menimba kekuatan, dan semakin menimba inspirasi dari Kristus sendiri sebagai sumber hidup panggilan kita sebagai seorang calon imam. Tidak hanya tentunya bagi seorang calon imam saja, juga bagi seluruh umat di dunia, karena dengan doa, dengan hidup rohani, kita semakin menemukan dan merasakan Tuhan yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Di Seminari Tinggi, para frater juga mengolah bagian mengenai manusiawi. Apa itu manusiawi? Pembinaan manusiawi adalah pembinaan di mana para frater senantiasa mengolah bagian perasaan, apa yang ia rasakan, dan juga bagian mengenai berelasi atau berhubungan dengan orang luar di luar seminari, berkaitan dengan komunikasi, bekerja sama, dan masih banyak hal lagi. Hal itulah yang kiranya senantiasa mendewasakan para frater dalam menjalani kehidupan panggilan, terutama sebagai seorang calon imam untuk Keuskupan Purwokerto. Dari pembinaan manusiawi, para frater semakin mampu untuk berefleksi dan kemudian semakin mampu kembali menyadari dirinya akan perkembangan yang senantiasa terus-menerus bertumbuh dalam dirinya. Dan dari kedewasaan itu, kemudian para frater diharapkan senantiasa mampu untuk hadir di tengah umat dan semakin membawa kebijaksanaan yang diperlukan oleh umat itu sendiri. Para frater juga hidup dalam sebuah komunitas seminari tinggi, atau bisa dibilang seperti keluarga yang sangat besar. Dalam komunitas ini,
para frater melakukan beberapa kegiatan secara bersama-sama dan dalam kebersamaan. Ada makan bersama, itu jelas. Lalu ada juga rekreasi, ngobrol bareng, nongkrong bareng, sharing, dan juga cerita-cerita lucu lainnya. Ada nonton TV bareng. Lalu ada rapat komunitas, rapat yang dihadiri seluruh warga komunitas. Dan juga yang terakhir yang tidak dilupakan, kerja bersama-sama atau sering disebut opera, membersihkan rumah, mengepel, dan sebagainya. Masih banyak lagi tentunya. Hal itu semua dilakukan demi menjaga kebersamaan dan juga demi hidup bersama di komunitas Seminari Tinggi. Para frater di Seminari Tinggi juga mengolah bagian mengenai intelektualitas, bagian mengenai studi. Di Seminari Tinggi, para frater setiap hari Senin hingga Jumat bertekun dalam studinya melalui kuliah, melalui setiap tugas paper yang ada dari perkuliahan itu sendiri, dan juga masih ada pengembangan-pengembangan lain selain juga dari kuliah itu sendiri. Misalkan ada frater yang dilibatkan untuk ikut kursus ataupun juga ikut kegiatan berkaitan dengan belajar di luar seminari. Nah, dari itulah para frater diajak untuk senantiasa bertekun dalam studinya, belajar teologi, filsafat, mendalami kitab suci, dan juga senantiasa membaca buku-buku yang ada seperti yang ada di perpustakaan ini. Di belakang saya ini terdapat banyak sekali buku yang biasa digunakan oleh para frater dalam menekuni pengolahan studinya. Dari situ kemudian harapannya para frater semakin mampu untuk mengaplikasikan apa yang ia pelajari di kehidupan berpastoral nantinya. Bidang pastoral. Pada bidang pastoral, para frater berlatih untuk melayani umat-umat di sekitar Seminari Tinggi. Beberapa hal sebagai contoh pelatihan pastoral para frater, yaitu ada pendampingan iman anak atau PIA, pendampingan iman remaja atau PIR, lalu orang muda Katolik, mahasiswa Katolik, dan juga umat-umat di sekitar Seminari Tinggi. Secara khusus, para frater juga mengajar di sekolah-sekolah Katolik yang ada di sekitar Seminari Tinggi. Dan secara khusus lagi, para frater dari Keuskupan Purwokerto mendapat kesempatan untuk mendampingi para mahasiswa yang berasal dari Keuskupan Purwokerto yang sedang menjalani studi kuliah di Yogyakarta. Kelompok ini dinamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Katolik Keuskupan Purwokerto atau sering disingkat dengan FKMKKP. Dalam bidang pastoral ini, para frater juga ingin melatih bagaimana menanamkan cinta bagi pelayanannya atau sering disebut dengan karitas pastoralis. Jadi calon Romo Projo Purwokerto itu nyenengake. Karena Keuskupan Purwokerto melihat potensi setiap pribadi. Bagi saya, Keuskupan Purwokerto itu unik dan penuh tantangan. Lah ning Kuskupan nggonku Romo Projo niki wis akeh, mula aku milih Purwokerto. Saya terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya pengembangan umat di keuskupan ini. Karena Keuskupan Purwokerto itu luas, maka saya ingin melayani di sana. Menjadi frater Projo itu membuat hidup semakin hidup.